Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka Rizpada di channel kita Opinion Channel. Oke sahabat, sekarang saya berada di Syariah Syekh Muhammad Sholeh. Baik sahabat, saya sekarang berada di dalam pesarian Syekh Muhammad Sholeh, dan ketika saya memasuki pintu menuju makam beliau, di sebelah kanan saya terdapat tulisan, yaitu jika kamu cinta gurumu, maka jaga gurumu dengan perbuatan, akhlak dan adabmu. Pesan yang sangat menyentuh sahabat. Tempat pemakaman keluarga Syekh Muhammad Sholeh ini tepat di tengah kota Malang dan di pinggir jalan, dan makam beliau ini tidak jauh dari pondok Baitur Rahman, yaitu pondok didirikan oleh anak dari Syekh Muhammad Sholeh sahabat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tiang bangunan ini juga ada tulisan, jaga niat, jaga hati, jaga lisan, jaga adab. Inilah pesan-pesan dari juru kunci pesarian Syekh Muhammad Sholeh sahabat. Singkat cerita, Syekh Muhammad Sholeh adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dari Syekh Hasan Munadi dan Nyai Mas Muninten. Syekh Hasan Munadi adalah seorang mursyid mazhab Handululiyah yang hidup sampai pertengahan abad 18. Istri dari Syekh Hasan Munadi adalah dari kalangan keluarga kerajaan, yaitu Sumedang Larang, berada di Sumedang, Jawa Barat. Diceritakan saat itu keluarga kerajaan mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan kesaktian Nyai Mas Muninten, maka akan dijadikan suaminya. Banyak laki-laki yang ikut sayembara, dari kalangan orang biasa, kalangan santri, maupun dari kalangan pangeran ataupun bangsawan. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktian Nyai Mas Muninten. Di akhir sayembara muncul seorang pemuda yang dikenal sebagai pencari rumput untuk makan kuda di keraton, dan akhirnya pemuda itu bisa mengalahkan kesaktian Nyai Mas Muninten. Dan dikabarkan pemuda itu berasal dari Cirebon dan masih keturunan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau adalah Syekh Hasan Munadi. Tetapi pihak keluarga Nyai Mas Muninten tidak menepati janji. Akan tetapi Nyai Mas Muninten bersedia, karena siapa yang bisa mengalahkan kesaktiannya dan jadikan suaminya. Tapi konsekuensi dari orang tua Nyi Mas Muninten, mereka harus keluar dari keraton Sumedang. Akhirnya mereka berdua pergi berkelana, akhirnya menuju ke Gempol, Bangil, Pasuruan, dan ditemani oleh paman Syekh Hasan Munadi yang bernama Kiai Abdul Syukur. Dan mereka menetap di desa Bangle, Beji, Bangil, Pasuruan. Mereka di situ menyebarkan dan berdakwah tentang tauhid agama Islam sampai mereka meninggal dan dimakamkan di desa Bangle, Beji, Bangil, Pasuruan.
Syekh Hasan Munadi mempunyai putra bungsu yang bernama Syekh Muhammad Sholeh. Beliaulah yang meneruskan kemusyrikan Syekh Hasan Munadi kepada anak bungsunya, yaitu Syekh Muhammad Sholeh. Lalu Syekh Muhammad Sholeh menikah dengan Nyai Kardina yang berasal dari Pandaian, Kota Malang. Lalu Syekh Muhammad Sholeh hijrah ke Malang bersama dengan murid-muridnya yang ikut babat alas dan membangun tempat tinggal beserta padepokan untuk siapa saja di daerah Kota Malang ingin belajar agama kepada Syekh Muhammad Sholeh. Banyak yang bercerita tentang Syekh Muhammad Sholeh yang banyak memiliki karomah, karena beliau adalah anak dari Syekh Hasan Munadi yang dikenal sebagai waliullah. Tetapi menurut Nyai Kardina atau istri Syekh Muhammad Sholeh tidak pantas untuk diceritakan menurut karomah-karomah dimiliki Syekh Muhammad Sholeh. Sepeninggal Kiai Haji Syekh Muhammad Sholeh yang wafat tahun 1925, yang meneruskan kemursidannya adalah istrinya sendiri, Nyai Kardina dan Hajah Siti Hamdiah. Tapi itu untuk kalangan keluarga. Dan setelah itu kemudian padepokan dilanjutkan oleh anak dari Syekh Muhammad Sholeh yang bernama Kiai Haji Abdul Jayy Muhyiddin Al-Amin. Lalu padepokan itu diberi nama dan diganti Pondok Pesantren Baitur Rahman. Demikian sahabat Opini Channel, singkat cerita dari perjalanan Syekh Muhammad Sholeh dan keturunan-keturunannya yang mendirikan Pondok Pesantren Baitur Rahman. Oke sahabat, semoga menambah wawasan para sahabat Opini Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.